Penjelasan halaman 10 masih berbicara tentang Bani Israel ya. Kemarin bagaimana kekurangan atau ketidakbaikan dari Bani Israel. Nah, di sini ada nih bahwa Allah mengatakan tidak semua Bani Israel seperti itu. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billah, bahwasanya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi, kemudian wan nasoro dan juga umat Kristiani zaman sekarang, wasobiin. Nah, sobiin ini tafsirnya banyak sekali. Ibnu Katsir juga mengatakan demikian. Beliau juga mengutip pendapat imam yang lebih ahli dalam hal ini. Ya, intinya sobiin itu di luar Yahudi dan Nasrani, tapi dalam fitrah. Jika mereka itu amanabillah, percaya kepada Allah, wal yaumil akhir, hari akhir, wa amila solihan, dan beramal solih. Kalau di sini yang Yana pegang kitab tafsir Jalalain, wa amila solihan bisyariatihi, dengan syariatnya masing-masing begitu. Falahum ajruhum inda rabbihim, bagi Allah itu bernilai pahala. Oh Yana, berarti ini, maaf bahasanya kasar, berarti ini liberal ya. Artinya semua agama sama. Apakah seperti itu? Anak-anak semua, ya mungkin perlu sampaikan pertama ini bahwa ayat ini yang sering sekali digunakan oleh orang-orang barat atau non-muslim dan juga Islam yang liberal, bahwa semua agama itu sama. Untuk mengatakan itu, tentu saja kita tidak mengkaji hanya dari satu ayat. Walaupun satu ayat, kita harus mengkaji bagaimana asbabun nuzul, hadis-hadis terkait, dan penafsiran dari yang ahli tafsir begitu. Kadang anehnya kita itu ada yang berpendapat, tapi berpendapat tentang Al-Quran, sementara keilmuan Al-Qurannya itu ya biasa-biasa saja. Setelah menurunkan ayat ini, kalau kata Ibnu Abbas, Allah juga, ini dalam tafsir Ibnu Katsir ya, Allah juga kemudian menurunkan surat Al-Imran yang berbunyi, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala, barang siapa yang mencari agama selain din Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, fala yuqbal, maka tidak akan diterima. Oh, berarti ayat tersebut bertentangan dengan ini ya? Enggak. Sehingga kita butuh merujuk pada ahli tafsir, bahwasanya ayat ini berbicara sebelum zaman Nabi Muhammad, sebelum adanya Islam yang sempurna dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka jelas bahwa orang Yahudi, orang Nasrani yang beriman pada Allah, kemudian menjalankan syariatnya, mereka itu mendapatkan pahala. Apakah ini sepanjang zaman mendapatkan pahala? Anak-anak semua, mungkin untuk menjawab itu Yana perlu diskusi lebih panjang ya, waktunya tidak dalam kesempatan ini. Tapi jika kalian mendapatkan isme ataupun pendapat mengatakan semua agama sama berdasarkan ayat ini, silakan kontak Yanda, kita diskusi dengan muatan diskusi dan istilah dan keilmuan yang lebih panjang dari ini begitu. Anak-anak semua, yang ingin Yana bahas kemudian adalah ayat 65 ketika Bani Israel itu melanggar perjanjian hari Sabtu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Allah menetapkan hari yang suci itu bagi Bani Israel ada hari Sabtu. Bahwa hari Sabtu itu fokus kepada ibadah, nggak boleh berdagang, nggak boleh aktivitas ini itu, pokoknya bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Nah, diujinya oleh Allah bahwa ikan-ikan itu banyak yang mendatangi bibir pantai, sehingga mudah sekali untuk diambil, sedangkan mereka tentu butuh ikan tersebut. Jadi waktunya untuk beribadah, waktunya fokus di rumah dan tempat ibadah, nggak boleh kemana-mana, berdagang pun nggak boleh begitu. Tiba-tiba di hari Sabtu tersebut banyak ikan yang gampang sekali untuk diambil. Ternyata mereka goyah sehingga tidak beribadah dan mengambil ikan. Nah, karena hal tersebut, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, Allah pun berkata kepada mereka, jadilah kalian kera. Sehingga ada bangsa Yahudi atau Bani Israel yang dikutuk menjadi kera. Oh, berarti kalau begitu sekarang mereka keturunan kera. Na'udzubillah. Enggak ya? Enggak. Tafsirannya banyak sih. Intinya ada yang mengatakan benar-benar jadi kera dan mati setelah 3 hari kemudian begitu. Jadi yang sekarang itu bukan dari kera. Nabi Musa kemudian menyampaikan
perintah kepada Bani Israel untuk apa? Antadzbahu baqarah, untuk menyembelih baqarah atau sapi betina. Tentu saja mereka ini sangat kaget. Sudah beriman kepada Nabi Musa, tapi Nabi Musa mengatakan harus menyembelih sapi betina. Kenapa mereka sampai mengatakan qalu atattakhiduna huzwa? Wahai Musa, apakah kamu berolok-olok kami? Tahu nggak kenapa? Karena sebelumnya mereka menganggap sapi betina atau anak sapi itu sebagai Tuhan. Bayangkan sesuatu yang awalnya kita sembah, tiba-tiba dalam waktu yang tidak terlalu lama harus kita menyembelih sapi yang mereka sucikan begitu. Nah, itu ujian akidah bagi mereka begitu. Ketika Nabi Musa memerintahkan menyembelih, mereka itu berkata, yubayyilana mahi. Coba jelaskan lebih rinci kepada kami, itu usianya berapa gitu. Nah, karena Nabi Musa juga sudah mencium gelagat bahwa mereka itu walaupun mau menyembelih tapi hatinya itu enggak serak. Sampai Nabi Musa di sini mengatakan fafa'alu ma tu'marun, udah jangan banyak tanya, kerjakan apa yang diperintahkan. Prinsipnya itu ya, fokus pada siapa yang memerintahkan gitu. Mereka tetap ngeyel, kemudian bertanya, yubayyilana ma launuha. Apa sih warnanya gitu? Innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Kuningnya safra'u faqi', pekat begitu, kuning pekat. Sebetulnya perintahnya bisa dikatakan sederhana. Ketika awalnya menyembah sapi, maka ketika sudah hijrah, sudah kembali ke tauhid yang benar menyembah Allah, maka simbol-simbol ketuhanan tadi disembelih, dihapuskan. Maka sembelihlah sapi. Dan mereka sadar tentang itu. Dan harusnya tinggal langsung menyembelih sapi tanpa bertanya apa-apa, udah selesai. Tapi karena kengeyelan tadi, mereka masih bertanya usianya berapa, warnanya apa. Mirip barangkali seperti ini kengeyelannya ya. Seorang ibu memerintah kepada anaknya, nah ambilin ibu minum. Sebetulnya sederhana, kita bisa menerka. Tinggal diambil gelas, ambil minum nih ibu. Tapi karena dari hatinya itu ada penolakan, ada ketidakenakan. Air dingin atau air hangat? Air dingin kan ibu haus. Pakai gelas yang besar atau gelas kecil? Padahal tinggal kerjakan aja udah selesai. Tapi karena kengeyelan tadi, banyak nanya, ini mempersulit diri sendiri. Coba kalau dari awal sembelih sapi udah selesai. Anak-anak semua ini ibrah bagi kita bagaimana kita supaya taat menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya tanpa ngeyel dan fokus kepada siapa yang memerintahkan. Selama Allah dan Rasul memerintahkan, apapun itu laksanakan sebisa kita.